Halo Sobat Miraset, kembali lagi bersama aku Diras di Fact Point. Pada kesempatan kali ini aku mau membahas mengenai 5 jurus investasi dari buku investasi yang eksis nih bernama One Up on Wall Street. Mau tahu apa aja? Nonton sampai akhir ya. Penulis dari buku One Up on Wall Street adalah seorang investor ternama bernama Peter Lynch yang memiliki julukan The Man Who Beat the Wall Street. Sempat bekerja 13 tahun di Fidelity Investment dari tahun 1977 sampai dengan 1990. Pada periode tersebut, Peter Lynch berhasil meningkatkan aset yang dia kelola dari 18 juta US dollar menjadi 14 miliar US dollar. Peter Lynch sendiri kelahiran tahun 1944. Ketika usia 7 tahun, sayangnya ayahnya terdiagnosa kanker dan kemudian meninggal 3 tahun kemudian. Makanya semenjak remaja, Lynch membantu keuangan keluarganya dengan bekerja sebagai caddy. Kalau kalian nggak tahu, caddy itu adalah asisten pemain golf yang membantu bawa-bawa barang. Buat anak remaja itu berat loh kalau menurut aku. Nah, salah satu prestasi yang mencengangkan nih dari Lynch sendiri, di Fidelity Investment rata-rata return tahunannya itu 29,2%. Mengingat dari dana yang dia kelola itu gede banget, ini adalah angka yang mengagumkan sahabat Miraset. Jadi pada buku yang akan kita bahas kali ini nih, dia akan membeberkan ciri-ciri saham yang bisa dapat 10 bagger. Oleh karena itu, langsung saja kita bahas 5 jurus investasi dari buku One Up on Wall Street dari Peter Lynch. Jurus pertama, harus percaya diri karena investor retail bisa mengalahkan investor profesional. Kok bisa sih seperti itu? Bukannya di dunia investasi itu banyak hedge fund bermodal besar, terus analis yang kayaknya gelar finansialnya tuh tak kunjung usai, panjang banget. Jadi faktanya menurut Peter Lynch, retail bermodal kecil bisa mengalahkan market kok. Karena yang pertama, kalau dibandingkan dengan hedge fund modalnya besar nih, lebih sedikit kesempatannya bagi mereka. Contoh, hedge fund yang bermodal 100 miliar, dia tidak akan bisa entry ke perusahaan yang nilainya 30 miliar saja. Lalu keuntungan lainnya, manajer investasi itu hanya bisa mengambil transaksi yang relatif aman. Kita harus ingat karena manajer investasi itu punya agenda supaya dia nggak dipecat dari broker tempat dia bekerja ya kan. Jadi dia nggak bisa mengambil resiko yang terlalu besar. Kemudian keuntungan lainnya, manajer investasi itu biasanya menghabiskan 25% waktunya untuk menjelaskan kepada klien-klien investornya kenapa dia harus membeli suatu aset tersebut. Jadi nggak bisa gercep alias gerak cepet gitu, karena harus butuh konfirmasi dari orang yang menanamkan modal dulu. Kemudian, klien hedge fund, para investor itu cenderung menarik uang ketika market sedang bearish dan meningkatkan modal pada periode sedang baik atau bullish. Ini bertentangan dengan prinsip investasi, kita harus membeli ketika harga lagi murah, seperti itu. Yang kedua, investor retail bisa tahu info saham lebih dahulu. Contoh nih, kamu bekerja sebagai kasir, abang ojek online, atau mungkin hobi kamu bermain game. Nah, kita semua sebagai pengguna produk biasanya tahu tuh informasi terupdate tentang produk yang akan rilis di bidang hobi yang kita sukai. Terutama merek yang sudah go public alias terdaftar di bursa. Justru seringkali kita tahu informasinya lebih dahulu dibandingkan orang di Bursa Efek Indonesia, atau mungkin di Wall Street, atau bahkan analis profesional yang mungkin mereka rela mengeluarkan uang ribuan dolar untuk mengetahui informasi produk apa yang lagi laku-lakunya di pasaran. Kalau orang bekerja sebagai kasir, tentunya dia tahu dong merek apa aja yang laku, atau mungkin abang ojek online, dia akan tahu restoran apa aja yang lagi laku saat itu. Wajib tahu kategori saham berikut. Jadi kalau biasanya kita tahu saham itu ada yang blue chip, second liner, dan juga gorengan, kalau menurut Peter Lynch ada 6 nih pembagiannya. Yang pertama yaitu slow grower alias siput. Ciri-cirinya adalah yang pertama, perusahaan sudah berdiri lama dan matang,
kemudian potensi kenaikan capital gain-nya itu rendah 1 hingga 4% per tahun, cocok bagi pengincar dividen. Karena Peter Lynch cenderung mengincar capital gain, jadi tipe saham siput ini nggak cocok. Kemudian yang nomor 2, tipe stalwarts atau kancil. Ciri-cirinya, harga saham bergerak tidak terlalu lambat tapi juga nggak terlalu cepat juga sahabat Miraset. Pendapatan per tahun cukup stabil 10 hingga 12%. Kalau untuk tipe saham seperti ini biasanya dipegang itu nggak perlu terlalu lama, mengincar capital gain 30 hingga 50%, habis itu langsung close posisi dan langsung out. Kemudian kategori nomor 3, fast grower alias cheetah. Pendapatan perusahaan per tahun bisa tinggi banget nih, bisa 20% ke atas. Nah, apabila pendapatannya ini yang tinggi berlangsung konsisten dari tahun ke tahun, maka tipe saham seperti ini cocok untuk diinvestasi jangka yang cenderung lebih panjang. Keempat, cyclical alias saham musiman. Ciri-cirinya pendapatan naik turun tergantung musim, kemudian orang-orang cenderung tidak menggunakan produknya kalau perekonomian itu sedang kurang bagus. Contohnya tipe saham otomotif, kita nggak perlu ganti mobil tiap tahun seperti itu. Kemudian bisnis fashion cenderung akan lebih rame kalau mau lebaran. Lalu saham CPO alias minyak sawit akan berpengaruh oleh faktor cuaca. Kemudian kelima yaitu turnaround atau tipe saham yang pendapatannya itu sedang buruk, laporan keuangannya tidak baik, ibaratnya mau bangkrut tapi ternyata nggak jadi karena manajemen perusahaannya itu berhasil mengembalikan dengan cara mengoperasikan perusahaannya dengan baik. Kemudian nomor 6 yaitu asset plays alias tipe saham salah harga. Ciri-cirinya perusahaannya itu dijual under value atau di bawah harga aset yang sebenarnya. Nah, tipe saham yang nomor 6 ini adalah favoritnya investor Benjamin Graham dan juga Lo Keng Hong. Yang seperti kita tahu, Lo Keng Hong sering bilang dia suka cari saham yang ibaratnya itu membeli Mercy dengan harga motor bebek saja. Nah, sekarang kita udah paham kan 6 kategori saham berdasarkan pendapatannya. Ketahui bahwa bisa saja suatu saham yang saat ini masuk ke dalam kategori asset play, kemudian tahun depan berganti menjadi tipe kategori kancil, kemudian performance-nya lebih baik lagi, tahun depannya berubah menjadi kategori cheetah. Nah, dalam kata lain, suatu perusahaan itu tidak selalu permanen berada pada satu kategori saja. Bahkan satu perusahaan bisa masuk ke dalam 2 kategori secara bersamaan. Jurus keempat, pahami ciri-ciri saham yang bisa bikin kamu dapet 10 bagger. Apa aja? Ciri-cirinya yang pertama itu nama perusahaannya jelek, kemudian meluncurkan produk yang gagal. Contohnya misalnya nih, Garuda Food nasi goreng instan. Gak ada yang pernah dengar kan? Di sini gak ada yang pernah beli kan? Itu dia contoh produk gagal. Kemudian analis dan hedge fund itu biasanya belum tahu. Lalu industrinya tidak tumbuh pada saat ini. Kemudian jangan kesampingkan juga ciri-ciri yang lainnya. Pembelian produk sistemnya berlangganan atau subscribe sehingga ya pelanggan harus bayar terus-menerus. Lalu, apabila nama besar ikut beli, lalu biasanya perusahaannya itu melakukan buyback meskipun performanya pada saat itu sedang tidak bagus, namun itu menandakan perusahaannya mempunyai rasa percaya diri akan operasional di masa mendatang. Jurus kelima, pahami ciri-ciri saham yang harus dihindari. Contohnya yang pertama, industri lagi ngetren banget. Misalnya semua investor lagi rame-rame mau pada beli tipe sektor artificial intelligence. Kalau kebanyakan kompetitor dan terlalu ngetren justru nggak bagus. Lalu, kata orang perusahaan ini desas-desusnya dia nanti mau jadi the next Google atau the next Facebook. Yang biasanya justru nggak kejadian sahabat Miraset. Lalu, ketika perusahaan bukannya diversifikasi namun justru diversifying. Jadi bila perusahaan mencoba investasi pada suatu bidang yang bukan ahlinya dan gak ada sejarahnya, dia cuan di bidang tersebut. Contoh, Facebook yang ahli di sosial media sekarang sedang mengembangkan metaverse yang belum ada track recordnya. Jadi itu sangat gambling sahabat Miraset. Kemudian, bila perusahaan bergantung pada satu konsumen saja, lalu perusahaan lain yang harus dihindari adalah whisper stock alias desas-desus kata orang di market nih perusahaan A ini akan bikin obat yang bisa menyembuhkan kanker, tapi nggak ada buktinya. Aku sendiri pernah menjadi korban whisper stock. Jadi katanya seseorang nih, nggak usah disebut namanya, dia bilang gini, Diras, ini saham A ini nanti laporan keuangannya akan rilis minggu depan, pasti bagus, pasti dia udah dapat info. Nah itu kata dia, setelah aku beli ternyata malah ambiar.
Itu dia tadi 5 poin utama dari buku One Up on Wall Street yang ditulis oleh Peter Lynch, The Man Who Beat Wall Street. Nah, menurut Lynch ternyata banyak ya kondisi market yang bisa menguntungkan bagi investor dan trader retail. Jadi jangan berkecil hati dan ngerasa kalian akan selalu kalah oleh bandar, karena faktanya setiap orang berhak di market dan memiliki potensinya masing-masing. Sampai di sini dulu fact point kali ini. Kira-kira nih minggu depan kalian maunya aku bahas investor siapa lagi? Bisa tulis requestnya di kolom komentar di bawah. Kalau kalian belajar fakta baru pada episode kali ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Saya Diras undur diri di fact point. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!